Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan ke video ketiga dari kategori Influencing Talents. Dan kali ini kita akan membahas bakat competitions. Anda yang memiliki bakat ini memang adalah orang-orang yang sangat kompetitif. Anda selalu ingin menjadi yang paling baik dibandingkan dari orang lain. Hal ini karena cara Anda mengukur kemajuan dan kemampuan Anda adalah dengan melihat pembanding, dengan melihat bagaimana kemampuan dan kemajuan orang lain. Dengan sifat yang kompetitif seperti ini, Anda bisa jadi sangat bagus jika berbisnis misalnya, khususnya pada aspek-aspek yang memang di situ Anda dituntut untuk lebih baik daripada orang lain. Dalam hal penjualan misalnya, atau dalam reputasi branding Anda. Di bidang lain juga sebenarnya Anda bisa menggunakan bakat kompetitif ini. Sebagai contoh misalnya dalam dunia olahraga. Atau sebenarnya bidang apapun yang saat ini atau yang Anda ingin tekuni, selama Anda bisa menggunakan dorongan bakat kompetisi ini untuk menjadi yang paling baik di antara pesaing-pesaing Anda. Nah, untuk bakat ini bisa betul-betul Anda gunakan dalam memacu diri, maka yang pertama, pastikan Anda bisa menentukan satu standar yang cukup tinggi, sehingga Anda betul-betul terdorong untuk berlatih lagi. Namun di sisi lain, tidak ada salahnya untuk menentukan level persaingan yang cukup realistis untuk Anda menangkan. Sebagai contoh, pemain sepak bola seperti misalnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, mereka menjadi yang terbaik karena mereka memilih level persaingan yang paling tinggi dan itu memang sepadan dengan kemampuan mereka. Mereka berkompetisi justru tidak di kompetisi negaranya. Namun jika kita memilih satu sosok legenda sepak bola Indonesia saja, saya cukup yakin untuk berkata bahwa dia bisa menjadi legenda karena level kompetisi yang dia pilih adalah kompetisi di level negara Indonesia. Jadi Anda boleh untuk memilih level kompetisi yang sepadan dengan kemampuan Anda. Baik, selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan supaya bakat kompetisi ini betul-betul bisa terasah semaksimal mungkin? Yang pertama, saya rasa mungkin Anda akan sangat membutuhkan seorang coach. Karena dalam konteks membandingkan diri Anda dengan orang lain, seorang coach bisa membantu diri Anda melihat sisi diri Anda seutuhnya. Di mana sisi yang masih harus dimaksimalkan, bagian kelemahan mana yang harus Anda siasati. Seorang coach bisa membantu Anda melihat secara lebih menyeluruh, termasuk dalam memahami bagaimana kemajuan yang bisa diciptakan oleh pesaing Anda. Itu hal pertama yang bisa Anda lakukan untuk melakukan pengembangan, begitu ya. Di sisi lain, menurut saya Anda perlu mengantisipasi bahwa yang namanya kompetisi ada kemungkinan Anda gagal, ada kemungkinan Anda kalah. Dan pada kenyataannya orang dengan bakat competition yang kuat akan sangat kecewa jika harus mengalami kekalahan. Jangan sampai kekecewaan yang begitu mendalam ini membuat Anda tidak mau berkompetisi lagi. Oleh karena itu menurut saya penting untuk Anda mengembangkan mindset yang tepat. Anda bisa menerima kekalahan dan kemudian mengambil pelajaran darinya sehingga Anda bisa menjadi lebih baik lagi di kesempatan yang akan datang. Di sisi lain, Anda juga perlu mengantisipasi bahwa dalam pola pikir orang dengan bakat competitions, pembandingan ini adalah cara dasar. Namun pada kenyataannya jika Anda memimpin sebuah tim, tidak semua orang di dalam tim itu termotivasi dengan perbandingan. Anda perlu menemukan cara-cara lain yang cukup efektif untuk menggerakkan tim Anda. Jika perbandingan efektif bagi Anda, barangkali Anda bisa menemukan cara lain yang lebih efektif bagi anggota tim Anda yang tidak memiliki bakat yang kuat di competitions. Nah, dari sini kita jadi masuk
kepada gambaran jika seseorang bakat competition-nya itu lemah, apa yang harus dia lakukan agar dia tetap bisa memacu diri untuk menjadi yang terbaik. Yang pertama, memang hindarilah perbandingan, karena buat Anda yang lemah di competitions, perbandingan itu tidak memotivasi Anda, tidak membuat Anda bersemangat untuk jadi lebih baik lagi. Lebih baik Anda mencari dorongan dari dalam diri Anda. Anda tetapkan standar yang tinggi yang memang berasal dari diri Anda. Temukan cara untuk belajar lebih baik, berlatih lebih keras, yang memang sesuai dengan gaya Anda sendiri. Anda tidak perlu meniru orang lain, Anda tidak perlu terlalu sibuk melihat orang lain sudah semaju apa. Fokus pada pengembangan diri Anda, pada kemajuan keterampilan, kemajuan keahlian, termasuk jika Anda berbisnis dalam kemajuan penjualan dan kekuatan branding Anda. Baik, rekan-rekan sekalian, kurang lebih deskripsi tentang bakat competition itu seperti itu, begitu ya. Nah, selanjutnya, untuk bisa lebih mengeksplorasi lagi bakat competition ini sebenarnya akan mendorong Anda lebih maksimal itu seperti apa, coba Anda perhatikan. Di hasil assessment talent mapping Anda, ada bakat apa yang lain di urutan-urutan teratas, 7 bakat teratas. Jika Anda memiliki bakat seperti misalnya ideations atau futuristik, maka Anda bisa menjadi seorang inovator yang bagus. Karena Anda ingin selalu lebih baik daripada orang lain, produk Anda harus lebih maju daripada kompetitor Anda, ideation Anda atau futuristik Anda membantu Anda melihat ke depan, menciptakan hal-hal baru. Itulah inovasi. Di sisi lain, kalau Anda punya bakat seperti misalnya includer, Anda bisa membangun sebuah winning team. Jadi Anda menang tidak hanya sendiri. Yang kompetitif itu tidak hanya diri Anda. Anda bisa mengumpulkan rekan-rekan Anda yang juga punya semangat kompetisi yang begitu kuat untuk membentuk sebuah winning team. Sebagai contoh terakhir, jika Anda punya bakat developer juga, apalagi Anda punya bakat individualizations, competition ini akan membantu Anda untuk menjadi seorang coach yang begitu luar biasa. Apakah itu business coach, apakah itu di bidang olahraga, atau Anda menjadi coach di bidang-bidang yang lain, tergantung minat Anda. Anda bisa menjadi seorang coach yang luar biasa karena kegigihan Anda untuk mendorong orang yang Anda latih agar menang itu begitu besar. Baik, rekan-rekan sekalian, kurang lebih itu yang bisa saya gambarkan dalam kesempatan kali ini terkait bakat competitions. Jika Anda punya bakat competitions, temukan kompetisi di mana Anda yakin di situ Anda bisa memenangkannya. Eksplorasi lagi diri Anda, eksplorasi lagi pengalaman Anda selama ini, dan tentu saja hasil assessment yang sudah Anda dapatkan. Cari rekan di mana Anda bisa mendiskusikan hasil Anda. Saya yakin di tempat Anda tinggal ada seorang praktisi talent mapping yang bisa Anda hubungi, sehingga Anda bisa betul-betul memahami hasil assessment ini semaksimal mungkin. Demikian pemaparan saya tentang bakat competition. Sampai ketemu di video berikutnya tentang influencing talent. Terima kasih.